Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Sekarang kita lanjutkan lagi materi matematika kita mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau yang sering kita dengar yaitu dengan KPK. Masih ingatkah kalian tentang kelipatan? Sekarang kita tuliskan kelipatan dari bilangan 2. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sekarang yang kelipatan 3 kita sebutkan lagi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil yaitu kita cari dulu kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yaitu ada 6, 12, 18. Tapi di sini kita akan menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Yang paling kecil dari persekutuan ini adalah 6. Jadi yang kita ambil yaitu persekutuan yang paling kecil. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ya, sekarang bagaimana kalau misalkan menentukan KPK-nya itu di angka lebih dari 10? Kalau di angka lebih dari 10, kita mencarinya ada cara yang lebih mudah daripada kelipatan, yaitu dengan cara mencari faktor primanya. Contohnya, misalnya punya bilangan 36 dan 270. Kita cari faktor primanya. 36 dibagi 2, 18. Dibagi 2, 9, 9. Dibagi 3, tinggal 3. Baik, diperhatikan. Faktor prima ini hanya bisa dibagi dengan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima itu contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan sebagainya. Jadi kalau kalian membaginya dengan 4, itu salah ya, Nah ya. Karena bilangan primanya itu hanya ada 2, 3, 5, 7, 11. Kalau tidak bisa dibagi 2, dibagi dengan 3. Tidak bisa dibagi dengan 3, dibagi 5, dan seterusnya. Kalau 4 itu bukan bilangan prima. Jadi 4 tidak bisa membagi di faktor prima ini. Sekarang sudah diketahui faktor primanya dari 36 itu adalah 2, 3, dan 3. Sekarang kita tentukan faktorisasinya. Faktorisasi gimana, Miss? Faktorisasi itu kita tulisnya dengan kali. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ini hasil faktorisasi dari 36. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan yang 270. 270 kita bagi 2. Karena bisa dibagi 2, 270 hasilnya 135. 135 ini kita bisa tidak bagi 3, bagi 2. Tidak bisa, hanya bisa dibagi 3. Kita bagi dengan 3 hasilnya 45. 45 bisa tidak dibagi 3, masih bisa. Kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 15. 15 kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 5. Sudah habis sekarang. Jadi faktor prima dari 270 adalah ini. Sekarang kita tuliskan
faktorisasi dari 270. Disebut dengan faktorisasi, ada perkaliannya. Nih, jadi faktorisasi dari 270 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5. Sekarang kita akan menentukan KPK-nya dari 36 dan 270. Menentukan KPK yaitu dengan mengalihkan faktor-faktor prima ini. Tapi jika ada yang sama, diambil faktor prima yang paling banyak. Contohnya di sini, dengan dua pembanding ini, faktorisasi yang 36 dan 270 ini ada yang sama, yaitu 2 kali 2. Yang ini 2 kali juga. Kita ambil salah satu, yaitu yang paling banyak. Yang paling banyak yang atas atau yang bawah? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Maka kita ambil yang ini, 2 dikali 2. Sekarang yang 3 kali sama 3 kali ada sama? Ada. Kita ambil yang paling banyak, yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Kita lingkarin yang bawah. Kita kalikan lagi. 3 kali 3 kali 3. Ditambah kali 5. Karena KPK itu tadi menentukannya yaitu mengalihkan semua faktor prima. Tapi jika ada faktor prima yang sama, ambillah yang paling banyak. Jadi, nah ini kan ada yang sama, jadi kita ambil yang paling banyaknya ini. Dari 2-nya, yang ini tidak usah diikutkan. Yang 3, yang paling banyak yang ini. Yang ini tidak usah diikutkan, yang kali 5-nya tetap ikut ya. Jadi kita kalikan sekarang KPK dari ini, 2 kali 2, 4. 4 kali 3 kali 3 kali 3, 27 kali 5. Ya. Bisa dihitung, 27 kali 4, 28, 108 dikali 5, 44. Jadi hasilnya KPK dari 36 dan 270 adalah 540, bukan 140, 540. Ya, jadi KPK dari 36 dan 270 adalah 540. Sekarang menentukan KPK cara ketiga yaitu dengan pembagian. Contoh yang barusan ya, yang 36 dengan 270. Kita bagi dengan 2, dua-duanya bisa dibagi dengan 2 kan? Nah, 36 dibagi 2, 18. Yang 270 tadi 135. Nah, sekarang ada 18 sama 135. Ini dua-duanya bisa dibagi. Kalau dibagi 2, yang ini tidak bisa. Berarti kita ambil yang kedua-duanya bisa membagi, yaitu dengan dibagi 3. Kita ambil 3. 18 dibagi 3, 6. 135 dibagi 3, 45. Sekarang kita bagi lagi dengan 3. Ini kebetulan masih bisa dibagi 3. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya 2. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Nah, kalau begini, yang satu prima, yang satu bilangan prima, yang satu bukan bilangan prima, tapi ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima. Jadi, sudah pembagiannya cukup sampai sini. Nah, sekarang cara menentukan KPK dari pembagian ini yaitu dengan cara membagi dikalikan 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Ya, sekarang yang 2 dikali 15. Ini dikalikan juga, 2 dikali 15, 30. Nah, jadi ini dikalikan 18 dikali 30, hasilnya sama, 540. Ya, jadi caranya boleh dengan cara menentukan dengan kelipatan, boleh dengan faktor prima, boleh dengan pembagian ini. Kalian nanti pilih saja cara yang paling kalian pahami yang mana ya. Atau tergantung permintaannya. Misalkan permintaannya dengan faktor prima, kalian
dengan kerjakan dengan faktor prima. Kalau misalkan diminta pembagian, kalian kerjakan dengan pembagian. Contoh yang lain, 10. Tentukan KPK dari 10 dan 14. Ya, 10 dan 14. Kita buat faktor prima saja. Bagi 2, hasilnya 5. Sudah, habis. Ini faktorisasinya yaitu 2 kali 5. Yang 14, kita bagi 2, hasilnya 7. Sudah, faktorisasinya yaitu 2 kali 7. Karena di sini tulis 2 kali 7. Nah, ada tadi menentukan KPK dari faktorisasi ini yaitu mengalihkan semua faktor prima. Ya. Kecuali kalau ada yang sama, ambil yang paling banyak. Nah, karena ini yang samanya sama-sama banyak, jadi kita sama-sama 1, jadi kita ambil 1 saja. Yaitu KPK dari 10 dan 14 yaitu 2 dikali 5 dikali 7. Hasilnya 70. Ya, paham begitu ya? Sekarang kita lanjutkan lagi dengan contoh yang lain. Sekarang kita kerjakan dulu yang 45. 45 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. 45 dibagi 3 bisa. Kita bagi dengan 3, hasilnya 15. Bagi lagi dengan 3, hasilnya 5. Jadi faktorisasi dari 45 yaitu 3 dikali 3 dikali 5. Sekarang kita kerjakan yang 50. 50 kita bisa bagi 2? Bisa ya. Hasilnya 25. 25 bisa dibagi 3? Tidak bisa, hanya bisa dibagi 5. Nah, habis ya. Jadi faktorisasi dari 50 yaitu 2 kali 5 kali 5. Ya, sekarang kita cari ada yang sama, ada yaitu 5 ya. Nah, jadi kita pilih salah satu kalau ada yang sama. Berarti faktor KPK-nya yaitu kita ambil semua faktornya yaitu 3 kali 3 masuk kali 2, semuanya masuk. Nah, yang 5 ini pilih salah satu yang paling banyak. Mana? 5 kali 5. Jadi KPK dari 45 dan 50 yaitu 3 kali 3 9, 9 kali 2 18, 18 kali 25. Nah, kita 18 dikali 25. Kalian hitung 40, 9, 16, 3. Jadi KPK dari 45 dan 50 hasilnya 450 ya. Oke. Sampai sini dulu dari Miss Ami. Semoga kalian bisa memahaminya mengenai KPK ini.